Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, makan nasi bersama rendang ditambah manis air kelapa. Azan maghrib segera berkumandang, sebentar lagi kita berbuka. Namun sebelumnya, marilah kita simak bersama kuliah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Ghafur MPD, kemudian dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Syihabuddin Rais. Kepadanya kami Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kita nantikan fatwa dan barokah doanya, khususnya guru saya dan guru kita semua, Bapak Kiai Haji Syihabuddin Rais. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru saya dan guru kita semua, Bapak Kiai Haji Marfu, semoga beliau selalu sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Bapak Kiai Haji Syihabuddin Rais. Subhanallah, saya pernah bareng bersama beliau belajar khatib ya Ustaz. Iya, dapat sertifikat. Subhanallah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Agus Mulki, Raisul Madrasah Ibtidaiyah Al-Baydah, semoga beliau sehat walafiat. Dan semua para asatidz, para asatidzah Yayasan Pondok Pesantren Al-Watoniyah Ar-Raisiyah As-Saudiyah, semoga semuanya selalu sehat walafiat dan terus bersemangat li'i'lali kalimatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Semoga kita semua selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga silaturahim kita bisa nyambung terus, tidak hanya di dunia tetapi nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dan juga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari dzulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang, yakni Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ini orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nyari itu enggak nih?
Rindu ya? Tahu rindu enggak ya? Harus rindu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tuh saya sangat girang. Girang sekali, bangga sekali. Kenapa? Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala melalui Ustadz Agus bisa mempertemukan saya dengan seluruh para alim, para ulama. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan silaturahim kita ini terus nyambung sampai yaumil kiamat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya juga sangat girang, senang sekali karena mungkin kita semua, tidak hanya saya, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Apa alasannya kita meski girang, meski senang, meski berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan? Karena ketika bulan Ramadan itu tiba, sohat al-arsh wal kursi wal malaikah tuba ummat Muhammadin lima inda Allah ta'ala. Kursi, kemudian arsy, para malaikat berteriak ketika bulan Ramadan tiba. Apa teriakannya? Beruntung umat Nabi Muhammad SAW dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sisi Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW? Karena ketika bulan Ramadan ini tiba, matahari, rembulan, bintang-bintang, burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di air, dan semua yang memiliki ruh di muka bumi ini memohonkan ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW, kecuali setan laknatullah yang tidak memohonkan ampunan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika pagi hari Allah tidak meninggalkan kita, kecuali Allah telah mengampuni kita umat Nabi Muhammad SAW. Seneng gak Bu kira-kira? Pak, seneng ya? Allah telah mengampuni kita sejak awal Ramadan. Sejak pertama kali bulan Ramadan itu tiba, kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi Yai sudah membacakan. Syahrul namanya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kita diampuni dosa-dosa kita yang terlalu itu bukan tanpa syarat, tidak sekonyong-konyong kode. Tetapi ada syaratnya, harus berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kudu ikhlas. Kenapa? Karena kita puasa itu tidak hanya meninggalkan lapar dan haus saja, tetapi banyak hal yang kita suka yang harus tinggalkan. Apa contohnya? Riba, ya kan? Apa riba? Bergunjing. Yang tanpa kita sadari, terkadang kita ketika ngobrol, ketika berkumpul, bergunjing. Ketika bulan Ramadan kita harus tahan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahan ini, dosa kita tidak diampuni Allah, nggak jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meninggalkan bohong, walaupun sedikit, walaupun dengan anak kita yang kecil. Awas, sudah ada Pak Polisi, pakai masker, nanti ada Satpol PP. Padahal enggak, itu kan bohong. Ini berbahaya, tapi tanpa kita sadari. Kemudian yang ketiga, sumpah palsu, mengadu domba, ya, mengadu domba. Yang ketiga, yang keempat, an-nadru bisyahwat. Wah, kalau kita sekarang ini melihat dengan syahwat ini ya, dororun kabirun jiddan. Kurang berapa menit nih? Masih lama ya? Masya Allah. Ini dororun kabirun jiddan. Kalau saya sekolah dulu, kalau ada apa-apa, dororun kabirun jiddan, sudah bahaya, gede banget. Kenapa? Ketika kita melihat ini dengan syahwat,
maka gugur pahala puasa kita. Jangan sampai, kan nanti aja seharusnya ini ya. Ntar gitu kita jadi ngiler syahwat melihatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti girang menjadi umat Nabi Muhammad. Kita mesti bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah menyediakan sarana bagi kita yang dhaif, yang kurang, banyak dosa, sarana untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dengan puasa ikhlas, ridho karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan sampai tadi dikatakan oleh beliau, kita keluar dari Ramadan, dosa-dosa kita masih tetap nempel, dosa-dosa kita tetap numpuk. Karena apa? Karena kita puasa hanya menahan lapar dan haus saja, tidak meninggalkan 4 perkara tadi. Apa tadi? An-namimah wal ghibah, berbohong, bergunjing, sumpah palsu, an-nadru bis syahwat, melihat dengan syahwat. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak sadar satu sama lain kita harus saling nasihat menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ketika teman kita datang ngajak bergunjing, katakan ana shaim, aku berpuasa. Maaf ya, nanti setelah Ramadan aja kita bergunjingnya. Aku takut nanti dapat rugi ya, nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masa ya ini orang hebat luar biasa. Punya semuanya orang-orang alim pilihan Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan di dalam hadis Rasulullah wa qala alaihi wasallam, man jalasa 'indal 'alim sa'ataini au kala ma'ahu luqmataini au sami'a minhu kalimataini au masya ma'ahu khutwataini a'tahullahu ta'ala jannataini kullu jannatin mithlu dunya marratain. Subhanallah. Tuh hebat sampai enggak usah merasa kecil jadi guru madrasah. Walaupun gajinya besar ya Ustaz. Kita syukuri. Sudah enggak? Belum. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita mesti bangga, kita bersyukur kepada Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi guru, menjadi orang alim yang bisa menyampaikan ilmunya. Orang yang duduk bersamanya, bagaimana pelakunya? Bagaimana orang yang kita duduk di sampingnya? Tentunya lebih hebat. Yang duduk bersamanya ada hebat, diberikan surga yang luasnya setiap surga itu 2 kali dunia. Subhanallah, Masya Allah. Tapi sayangnya masyaallah hadirin rahimakumullah, sekarang ini mulai banyak di antara saudara-saudara kita yang menjauh dengan ulama, menjauh dengan ahli agama, alergi dengan ulama, alergi dengan orang-orang ahli agama. Masya Allah. Kalau demikian ini berbahaya. Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, sayati zamanun ala ummati yafirruna 'anil ulama wal fuqaha fayamtadiyahullahu bi thalathatil baliyah. Suatu masa nanti umatku yafirru, lari atau menjauh dari para ulama, para ahli ilmu, ahli fikih, dijauhi oleh mereka. Maka mereka akan dicoba dengan 3 cobaan. Apa cobaannya? Yarfa'illahu barakatan min kasbihim. Allah akan angkat hasil dari kerjanya. Apa yang ia peroleh tidak berkah, tidak mendapatkan kebaikan. Dia kerja pagi, sore, siang, malam, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, tetapi hasil dari kerjanya itu tidak berkah, tidak, tadi kata Ustaz, tidak ziyadatul khair. Duitnya banyak tetapi semakin jauh dengan Allah. Duitnya banyak tetapi hatinya gersang, yang sehingga
cenderung melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kenapa itu? Akibat dari menjauh dari para ulama, menjauh dari para fuqaha. Wa tsani yusallituhumullahu sultanan dzaliman. Yang kedua, akan dikuasai oleh penguasa-penguasa yang zalim. Masya Allah, kalau kita lihat, kalau kita simak berita bagaimana para ulama dizalimi saat sekarang ini, dicekal mereka, dibubarkan organisasinya, dihalang-halangi dakwahnya. Sedih nggak kira-kira? Itu apa? Karena penguasanya zalim. Kenapa terjadi seperti ini? Karena banyak orang yang menjauhkan diri, melarikan dari ulama, para fuqaha. Coba kalau umatnya Nabi Muhammad ini dekat dengan ulama, dekat dengan fuqaha, pasti tidak akan terjadi kezaliman kepada ulama-ulama kita. Bahkan kemarin saya membaca ini, kalau enggak para ustaz, para guru ngaji, guru-guru madrasah, segera murtad. Masya Allah, kalau kamu tidak mau dipotong lehernya, kalau kamu nggak mau dijebloskan ke dalam penjara, na'udzubillah ya min dzalik. Itu ada ya postingan seperti itu. Ya Allah, Ustaz Agus baca enggak? Belum. Ya Allah, itu saya baca Ustaz. Kita disuruh murtad, na'udzubillah ya min dzalik. Semoga kita semua ini tetap bisa istiqomah mempertahankan keimanan, keislaman kita sampai ajal menjemput kita. Masya Allah, kita sekarang ditakut-takuti terus, mencekam rasanya. Ya khususnya guru-guru ngaji, guru-guru madrasah. Kita diteror tapi tidak terasa, ya kan? Masya Allah. Ini kenapa? Akibat dari ulah umat Nabi Muhammad yang menjauh dari para alim, ulama, para ahli fikih. Watalis yakhruju minat dunya bi ghairi iman. Ini yang sangat membahayakan, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus berdoa kepada Allah. Tadi sebagaimana doa beliau, Pak Yai, ngendikannya gini, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Makanya kita tidak boleh lepas, selalu berdoa Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masih gila ya Ustaz. Yai, saya itu masih berapi-api itu hati saya. Kenapa? Karena ini dekat dengan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Rasulullah, naumun alimun ibadatun. Tidurnya ada, tidurnya saja ibadah. Suatu saat ketika Rasulullah SAW datang di masjid, beliau melihat setan di depan pintu masjid. Rasul bertanya, setan, ngapain lo di situ? Nggak masuk, ketakutan. Kemudian setan jawab, ya Rasulullah, aku sebenarnya pengen masuk ke dalam masjid, pengen menggoda orang yang sholat itu, pengen saya rusak sholatnya, tetapi saya takut ada orang yang tidur. Kata Rasulullah, kenapa kamu takut sama orang yang tidur? Dia kan dalam kondisi lupa. Kamu injek juga nggak masalah, kamu cekek juga nggak masalah, tapi kenapa kamu justru takut? Ya Rasulullah, orang yang tidur itu orang alim ya Rasulullah. Saya takut nanti kalau saya masuk dia bangun ya Rasulullah, lalu dia cepat-cepat memperbaiki wudhunya terus kemudian sholat. Karena sholat mereka itu merusak saya ya Allah. Saya nggak mau, biarin aja dia tidur. Kemudian Rasulullah bersabda, naumun alimun ibadatun. Tidurnya orang alim adalah ibadah. Bagaimana tidak? Ibu-ibu ketika menjelang mau tidur, apa yang dipikirkan? Aku besok ngajar apa ya? Besok materi yang saya sampaikan apa ya? Sudah dibayangkan aku nanti di depan anak-anak ngapain ya? Bener nggak tuh? Iya, laku wilong ibadah. Masya Allah. Jawa. Maaf. Alhamdulillah. Kertas gitu ya. Tapi ya katanya pesantrennya jauh juga ya. Itu Bu, ketika kita
tidur itu angan-angan kita itu besok kita mau ngapain, kita mau ngajar apa, besok apa yang saya sampaikan. Sepanjang penantian kita menunggu datangnya esok hari ngajar, itu dihitungnya ibadah, dihitungnya ngajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kadang-kadang nggak bisa tidur, melotot terus, ya besok saya akan ketemu yang paling bandel, saya apain ya? Yasir. Yasir. Ya Allah, titip ya Bu anak saya Yasir. Saya pengen masukkan dia dari kelas 1. Tapi waktu mau tes nggak mau turun dari motor, nggak mau nangis, nggak mau. Tapi alhamdulillah saya rayu-rayu dari kelas 2 naik, nggak mau lagi. Kelas 3 nggak saya rayu, udah biarin aja. Nggak taunya minta sendiri. Alhamdulillah, kita doa sama Allah, ya Allah, biarkan nanti suatu saat dia bisa masuk ke madrasah. Kenapa? Karena di madrasah itu yang diajarkan adalah agama. Saya ingin Allah menghendaki kepada anak saya itu tafakkur fiddin. Ya. Kata Allah di dalam hadis qudsiynya, "May yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dipahamkan akan agama. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidz, ini adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga menjatuhkan pilihannya ngajar di madrasah ibtidaiyah. Alhamdulillah. Kurang 1 menit. Alhamdulillah. Catatan saya banyak sih, Ustaz. Catatan saya banyak. Tapi insya Allah ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita nanti tergolong menjadi 4 orang yang tiba-tiba ada di depan surga, pintu surga, tanpa melihat hisab, tanpa melihat adab. Iya kan? Katanya Allah, nanti karena yaumul qiyamati yu'ti arba' nafaron. Yang pertama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, berebut pengen masuk surga duluan. Lalu Allah utus malaikat Jibril untuk menengah-nengahi. Ditanya, kenapa? Amal kamu apa? Saya itu adalah orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah, dan seterusnya. Tapi akhirnya malaikat Jibril mengatakan gini, kamu yang sopan, jangan duluin guru-guru kamu, biarkan orang yang ngajarin kamu yang duluan masuk surga. Tapi orang alim itu sangat arif, sangat bijaksana. Ini yang harus kita ambil dari hadis ini, bahwa orang alim itu tetap tawadhu. Katanya dia, aku mendapatkan ilmu itu bekas orang-orang yang kaya, yang loman dengan kebaikannya, sehingga aku bisa mendapatkan ilmu. Akhirnya disilahkan. Alhamdulillah sudah maghrib, masya Allah. Pokoknya kita istimewa Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.